Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Alfirahmi, ana min qismi ta'lim min lughatil arabiyyah bi kulliyati tarbiyah wa ta'hil mudarrisin Jami'ah Imam Bonjol Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai mata kuliah Saraf at-Tatbiqi. Yang pertama itu mengenai isim fa'il. Kalau di Indonesia berarti isim fa'il ini adalah pelaku. Yang mana isim fa'il adalah isim yang mushtaq. Kan isim itu ada jenisnya yang mushtaq, ada yang jamid. Kalau yang jamid itu yang secara umum, yang seperti ainun, tidak ada pengambilan dari fi'il. Tapi kalau isim yang mushtaq itu berarti isim yang diambil dari fi'il. Isim fa'il berarti lidilalah ala wasfi man qama bil fi'li. Artinya isim fa'il ini adalah orang yang melakukan atau pelaku dari suatu pekerjaan tersebut. Jadi cara pembuatan dari isim fa'il ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama itu minal fi'il sulasi ala wazan fa'ilun. Kemudian wa min ghairi sulasi ala wazan fi'il mudhari' ma'a ibdal harfil mudhara'ah miman matmumah ma'a kasri ma qabla akhir. Jadi ada dua macamnya. Yang pertama itu dari fi'il sulasi, yang mana asal dari fi'il itu adalah 3 huruf. Nah, kalau fi'il yang 3 huruf asalnya berarti kita mengikuti wazan fa'ilun. Sedangkan kalau selain dari 3 huruf, caranya itu adalah mengganti huruf mudhara'ahnya dengan mim matmumah atau mim yang didumahkan, kemudian mengkasrahkan sebelum akhirnya. Kemudian kita lihat kepada contoh untuk lebih mengerti. Bentukannya kan ada tadi yang pertama dari fi'il yang sulasi. Kemudian dari fi'il ghairi sulasi. Nah, misal yang pertama dari fi'il yang hasalnya 3 huruf. Contohnya itu kataba. Kataba. Tadi kan kalau fi'ilnya yang sulasi, kita hanya mengikuti wazan fa'ilun. Jadi langsung aja kita ikuti wazannya fa'ilun menjadi, kalau dari kataba menjadi katibun. Contoh lainnya tuh qara'a. Ro'a menjadi qari'un. Kita hanya mengikuti wazan dari fa'ilun. Sedangkan kalau fi'ilnya itu lebih dari 3 huruf, misalnya 4 huruf, berarti kita mengganti mim mudhara'ahnya itu menjadi mim matmumah dan mengkasrahkan sebelum akhir. Contohnya kita ambil dari fi'il yuzalzilu. Yuzalzilu. Nah, ini kan asal fi'ilnya itu kan tidak sulasi ya, lebih dari 3. Berarti cara kita membuat isim fa'ilnya, kita ganti huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya itu ya, kita ganti menjadi mim matmumah, mim yang didumahkan, kemudian mengkasrahkan sebelum akhir, jadi muzalzilun jadikan. Nah, berarti isim fa'il dari yuzalzilu adalah muzalzilun. Contoh lain itu seperti yukhriju misalnya. Yukhriju. Kita tukar huruf mudhara'ahnya menjadi mim matmumah, mengkasrahkan sebelum akhir mukhrijun. Dan untuk wazan dari minas sulasi, pembuatan isim fa'ilnya itu kan kita tadi mengikuti wazan fa'ilun. Ada catatan. Yang pertama itu kalau fi'ilnya itu ajwaf. Fi'il ajwaf berarti dia memiliki huruf ilat di tengah-tengah, ajwaf, dan ain fi'ilnya itu adalah alif, maka kita mengganti alif tersebut menjadi hamzah. Contohnya dari qala misalkan. Qala ini kan fi'ilnya mu'tal dan huruf ilatnya itu berada di tengah, yaitu alif. Jadi cara pembuatan isim fa'ilnya itu adalah ya kita tetap mengikuti wazan fa'ilun, namun jadinya kan gitu kan. Nah, alifnya ini kita ubah menjadi hamzah, menjadi qailun.
Nah, contoh lain seperti ba'a. Nah, ini kan dia ajwaf, mu'tal ajwaf. Di tengahnya itu ain fi'ilnya adalah alif. Jadi cara pembuatan isim fa'ilnya itu berubah menjadi ba'i'un. Alifnya ini kita ubah menjadi hamzah, ba'i'un. Dan catatan yang kedua yaitu kalau dia fi'il mu'talnya itu nakis. Kalau fi'il mu'tal nakis itu berarti berada di akhir huruf ilatnya. Seperti contohnya itu adalah da'a. Nah, cara pembuatan isim fa'ilnya kita menjadi da'in. Nah, contoh lain seperti masya menjadi masyin. Kita caranya itu menghazafkan yang di akhirnya itu. Ini kan fi'ilnya itu nakis fi'il ilat di akhir. Ini kan nakis di akhirnya itu adalah alif. Kalau ini kan alif maksuro. Jadi yang huruf ilat di akhirnya itu kita hazafkan dan isim fa'ilnya menjadi da'in. Ini kan hilang alifnya yang di akhir ilatnya kan. Kalau ini masyin, hilang alif maksuro yang di akhirnya. Kemudian materi tentang isim maf'ul. Isim maf'ul ini kalau di Indonesianya berarti objek. Objek berarti yang dikenai dalam sebuah pekerjaan. Nah, isim maf'ul ini isim mustaq minal fi'il mudhari' al-muta'addi mabni majhul. Dan dia itu ada juga dua pembuatannya seperti isim fa'il tadi, yang dari fi'il sulasi dan ghairu sulasi. Kalau fi'il sulasi wazannya itu mengikuti wazan maf'ulun. Sedangkan kalau dari fi'il ghairu sulasi yang tidak berasal dari 3 huruf atau lebih, itu memakai wazan mengganti huruf mudhari'ahnya menjadi mim madmumah dan memfathahkan sebelum akhirnya. Seperti contoh. Nah, tadi kan ada dua dari fi'il yang sulasi dan ghairu sulasi. Nah, kalau yang dari sulasi, fi'ilnya itu yang berasal dari 3 huruf, maka pembuatan isim maf'ulnya itu kita hanya mengikuti wazan dari maf'ulun. Jadi wazannya adalah maf'ulun. Misal kataba menjadi maktubun. Kita mengikuti wazan dari maf'ulun seperti ini. Contoh lain itu seperti sa'ala menjadi mas'ulun. Nah, pada sulasi, fi'il yang sulasi ini cara pembuatan isim maf'ulnya itu ada catatan. Yang pertama itu kalau fi'ilnya yang ajwaf. Seperti contoh qala. Jadi pada fi'il yang ajwaf, prosesnya itu terjadi proses pengiklalan atau ada yang dibuang hurufnya. Kan qala. Harusnya dia menjadi maq'ulun. Mengikuti wazan maf'ulun. Jadinya kan maq'ulun karena huruf asli dari alif ini sebenarnya adalah waw. Nah, kan sebenarnya qala ini berasal dari qawala. Jadi kita membuatnya itu maq'ulun. Nah, di sini terjadi pengiklalan di mana kita membuang salah satu waw di sini. Kemudian waw dhammah ini kita ganti menjadi sukun. Jadi isim fa'ilnya itu menjadi maqulun. Nah, ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua itu kalau fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya itu adalah alif. Contohnya khofa. Nah, kalau di sini dia itu kita harus syaratnya adalah kita kembalikan ke asal huruf ilatnya itu kita kembalikan kepada asalnya. Seperti contohnya khofa. Kan dia khofa, ya khufu.
yakhofu, salah, khofa yakhofu, yakhofu, menjadi makhufun, makhufun. Nah, ini sebagai isim maf'ulnya. Jadi kan khofa, kita mengikuti wazan, tetap mengikuti wazan maf'ulun, tetapi dia huruf yang ajwafnya ini kita ubah ke bentuk aslinya. Asli dari khofa ini, huruf alifnya ini adalah huruf waw, jadinya makhufun. Contoh selanjutnya itu adalah haba, yuhabu. Nah, isim maf'ulnya adalah mahibun, mahibun. Nah, di sini itu huruf alif ini asalnya sebenarnya adalah ya. Jadi ketika kita membuat isim maf'ulnya itu, kita kembalikan hurufnya itu kepada huruf yang aslinya menjadi mahibun. Dan tadi itu cara pembuatan isim maf'ul kalau dia dari fi'il yang sulasi. Sekarang dari fi'il ghairu sulasi, kalau fi'ilnya itu lebih dari 3 huruf. Kita ambil saja contohnya dari fi'il akhraja, yukhraju. Nah, tadi kaidahnya itu adalah mengganti huruf mudharaahnya menjadi mim madmumah dan menfathahkan sebelum akhir. Di sini huruf mudharaahnya itu adalah ya, dan huruf sebelum akhirnya itu adalah ro. Jadi cara pertama kan kita mengganti ya menjadi mim dumah. Setelah itu memfathahkan huruf sebelum akhir, berarti menjadi mukhrajun. Nah, ini mim mudharaahnya. Ini tadi huruf mudharaah menjadi mim madmumah, kemudian ini kita kasrahkan sebelum akhirnya. Kita fathahkan sebelum akhirnya menjadi mukhrajun. Contoh lain seperti iftaha. Nah, selanjutnya tentang materi sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah pembentukannya itu minal fi'lil lazim lidilalah ala makna isim fa'il. Jadi sifat musyabbahah ini dia merupakan sifat yang melekat pada diri pelaku atau pada orang yang dikenai, dan sifat musyabbahah ini dia subut atau sifatnya itu tetap. Nah, kalau dari cara pembentukannya itu pada umumnya itu terbagi kepada 3. Yang pertama dari timbangan fi'il fa'ila itu wazannya ada 3 juga. Kemudian timbangan fi'il fa'ula wazannya ada 9. Dan dari timbangan fi'il fa'ala wazannya itu ada 1. Berikut kita lihat contoh dari sifat musyabahah. Nah, misal dari sifat musyabahah ini tadi kan ada 3. Yang pertama itu dari fi'il fa'ilah. Pertama fi'ilnya itu fa'ilah. Nah, pada fi'il yang fa'ilah ini pembentukan sifat musyabahahnya itu terbagi 3 wazannya. Yang pertama ada 3 wazannya. Yang pertama wazan fa'ilun atau muannasnya menjadi fa'ilatun. Contoh farihun atau farihatun. Tinggal menambah tamar butoh untuk yang muannas. Ini yang muzakkar, ini yang muannas. Kemudian wazan yang keduanya itu fa'ulanu, fa'lanu. Kalau untuk muannasnya fa'la. Nah, kita lihat contoh, yaitu jaw'anun atau untuk muannas berarti jaw'a. Kemudian yang terakhir af'alu atau muannasnya menjadi fa'laun.
kita lihat contohnya, yaitu ahmaru. Biasanya ini terdapat pada warna-warna seperti ahmaru, asfaru, ahmaru. Nah, ini kan untuk muzakkar. Kalau untuk muannas menjadi hamra'u. Kemudian yang kedua itu pada fi'il fa'ula. Di sini terdapat 9 wazannya. Ada fa'alun, fa'ulun, fu'ulun, fa'ilun, fa'lun, fa'alun, fu'alun, fu'lun, fi'lun. Sebenarnya sifat musyabahah ini tuh dia tergantung yang familiar atau yang sering didengar aja. Kita ambil aja contoh, kalau yang fa'ulani hasanun misalnya. Hasanun, wazannya adalah fa'ulun. Kemudian kita lihat yang pada fi'il yang ketiga, yaitu fa'ala. Wazannya adalah fa'ilun, wazannya 1. Fa'ilun. Contohnya di sini mayitun. Mayitun. Terus ada juga toyibun. Hasanan, materi selanjutnya mengenai ibdal. Ibdal ini merupakan penggantian atau mengganti huruf dengan yang huruf lainnya. Dan untuk ibdal ini hanya terjadi pada bab yang iftial. Terus perubahan penggantian huruf itu ada 6 macam. Dari waw menjadi huruf ta, dari huruf ya menjadi ta, dari ta menjadi to, dari to menjadi huruf zo, kemudian dari huruf ta menjadi dal, dan dari huruf dal menjadi huruf zal. Untuk lebih pahamnya, mari kita jelaskan dengan contoh. Misal dari ibdal ini, yang pertama itu dari waw ke ta, dari fi'il wasofa kita rubah dulu sewazan dengan wazan iftial menjadi iutasofa. Iutasofa. Nah, di sini wawnya ini kita rubah menjadi huruf ta, menjadi ittasofa. Nah, di sini wawnya sudah berubah menjadi ta karena di sini ada 2 ta sukun dan ta fathah, maka kita gunakan akhirnya menjadi ittasofa. Nah, kemudian ini tadi yang waw ke ta. Kemudian yang dari ibdal ya menjadi ta. Kita ambil contoh yasaro. Kita rubah dulu sewazan timbangannya dengan ifta'ala menjadi itasaro. Kemudian kita rubah huruf ya-nya, ya ini menjadi huruf ta, menjadi itasaro. Sama seperti tadi, karena dia di sini ada 2 ta, maka kita idghamkan menjadi itasaro. Nah, kemudian selanjutnya dari huruf ta ibdalnya menjadi to. Contohnya sobaro. Sewazan dengan ifta'ala menjadi istabaro. Kemudian kita rubah huruf ta yang ini menjadi huruf to. Maka istobaro. Nah, selanjutnya huruf to menjadi huruf zo. Dan untuk to menjadi zolama ini terjadi 2 perubahan. Yang pertama itu ta-nya kita rubah dulu menjadi huruf to. Kan izotalama, kita ubah dulu menjadi iztolama.
baru huruf to yang ini kita rubah menjadi huruf zo. Zolama. Nah, karena dia terdapat zo yang berdekatan, maka kita idghamkan menjadi izolama. Nah, jadi untuk fiil yang zolama ini dia terjadi dua proses, dua penggantian. Yang pertama dari ta menjadi to, baru dari to menjadi zo, kemudian diidghamkan. Selanjutnya contohnya pada huruf penggantian huruf ta menjadi dal, kita ambil contoh zahama. Kita ubah dulu menjadi iztahama. Iztahama. Kemudian huruf ta-nya ini kita rubah menjadi huruf dal. Maka izdalama. Izdahama. Maaf. Izdahama. Nah, yang terakhir itu zakaro. Perubahan dari huruf dal. Perubahan dari huruf dal menjadi huruf zal. Zakaro menjadi iztakaro. Takaro. Kemudian kita rubah. Di sini juga terdapat dua perubahan ibdalnya. Yang pertama, pengganti ibdal yang pertama ta ini kita rubah dulu menjadi huruf za. Maka zakaro jadinya. Ubah dulu menjadi huruf dal maksudnya. Izdakaro. Setelah itu baru huruf dal yang ini baru kita rubah menjadi huruf zal. Izzakaro, baru kita idghamkan menjadi izzakaro. Nah, di sini terdapat dua pengibdalan. Yang pertama ta menjadi dal, kemudian dal menjadi zal, dan kita gunakan sehingga menjadi izzakaro. Hasanan, hadza minni, syukran ala ihtimamikum wa afwan ala qata'i. Dan semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.